memanggilmu, Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, Ku cintakan. Apa ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Apa ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu, Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, Ku cintakan. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, Ku cintakan. Yesus, Ku cintakan. Yesus, Ku cintakan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tidak terasa kasih karunia Tuhan terus dinyatakan bagi kita sekalian, dan kita boleh berjumpa di pertengahan tahun ini. Tidak terasa pula kita berada di minggu kedua bulan Juni 2020. Itu berarti bahwa dalam setiap keadaan yang ada, Tuhan selalu menyertai kita. Dalam setiap keadaan yang ada, kita pula terus dilengkapi dengan penuh sukacita. Pada saat ini, Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita akan melakukan ibadah rumah tangga seperti biasanya. Namun, tempatnya yang membedakan bahwa setiap kita berada dalam rumah tangga kecil kita masing-masing. Salam sehat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Karena itu, biarlah kiranya kasih dan sukacita yang kita peroleh dari Allah terus melengkapi hati dan perasaan kita. Dan pada saat ini dengan penuh sukacita kita akan melakukan NKB 21 ayat 1. Ku diberikan
Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam ibadah kita akan mendasarinya, akan membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Pertolongan kita dalam ibadah keluarga saat ini hanyalah dari Tuhan Allah Bapa kita, pencipta langit dan bumi. Oleh kasih dan pengampunannya di dalam Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang suci kudus, untuk memampukan kita semua dan akan memahami, mengerti akan firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan pada saat ini. Siapapun kita di hadapan Tuhan, marilah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bawa akan seantero hidup kita. Kita kusuk dalam ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus rindu kita senantiasa sehidangan di dalam pelayanan firman. Karena itu, pada saat ini kosongkan hati dan pikiran kita. Biarlah bejana firman Tuhan akan diisi pada saat ini. Firman Tuhan yang akan berbicara pada kita pada saat ini, biarlah oleh kuasa Roh-Nya yang kudus memampukan kita semua, baik hambanya yang akan mewartakan firman Tuhan pada saat ini, maupun kepada sekalian jemaat yang rindu dalam persekutuan, dalam ibadah saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, sesungguhnya kami siap mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang sama-sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang hadir pada saat ini dalam ibadah persekutuan rumah tangga, kita akan membacanya dari Ayub 39. Kita membaca dari pasal 16 sampai 21. Ayub 39 ayat 16 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak. Tetapi apakah kepak dan dalam bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jeripayahnya sia-sia. Karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Sampai sedemikian jauhlah bacaan kita pada saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap umat Tuhan yang senantiasa rindu membaca, merenungkan,
bahkan memberlakukan firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu yang sama-sama dikasihi Tuhan, saat ini dalam pembacaan kita Ayub 39, di mana perikop pembacaan ini diberi tema yaitu butuh hikmat. Kalau kita melihat secara sejarah terciptanya atau burung unta ini di dalam Kejadian, semua burung itu diciptakan Tuhan melalui firman-Nya. Semua yang diciptakannya dari hari pertama hingga pada hari yang kelima, semua diciptakan Tuhan dengan firman-Nya. Namun pada hari yang keenam, manusia diciptakan secara istimewa. Diciptakan, kemudian diberi napas yang hidup, diberi akal yang sehat. Karena itu, ketika kita melihat bacaan kita pada saat ini, ada hal yang boleh kita ambil hikmahnya. Sebagaimana temanya pada saat ini butuh hikmat. Apakah perilaku burung unta itu akan disepadankan dengan kita manusia? Tentu tidak, Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kita melihat secara historisnya mengenai burung unta. Burung unta itu berasal dari sabana, yaitu bagian gurun Afrika Utara. Kemudian burung unta itu pula ada di Indonesia, di bawah zona Khatulistiwa. Kalau kita melihat secara kegunaannya, tentu burung unta itu pula berguna, yaitu bulunya menjadi alat hiasan. Kemudian kulitnya dijadikan sebagai tekstil. Kemudian dagingnya dijual secara komersial. Apalagi kelebihan dari burung unta ini? Satu hal, Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, diketahui bahwa ketika burung unta itu menghadapi lawannya, maka kepalanya tertunduk di dalam tanah. Saya ajak kita sekalian pada saat ini mengambil hikmat dari kelebihan atau kegunaan burung unta. Kita bandingkan dengan bacaan kita pada saat ini. Kalau kita melihat burung unta itu sifatnya pintar sesuai dengan bacaan pada saat ini. Namun di balik sifatnya itu ada terselip kekurangannya. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, dari kalimat itu menginginkan bahwa tentu saya, saudara-saudara sekalian, menghendaki atau menginginkan apa yang ada pada kita, kita ukur kepada sesama kita. Tentu tidak, Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan. Karena itu kesempurnaan yang ada ketika kita saling menerima satu dengan yang lain. Ketika kita saling menerima kekurangan dan kelebihan itu, maka pastinya kesempurnaan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita.
Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, seperti pada saat ini, bacaan kita mengenai kelebihan dan kekurangan burung unta. Dari tema membutuhkan hikmat. Kita tahu bahwa berhikmat itu besar harganya dan tidak dapat dinilai dan diukur dari materi. Karena itu Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, siapapun kita, semuanya berharga di mata Tuhan. Saling melengkapi satu dengan yang lain di dalam kekurangan dan kelebihan itu. Hari ini kita membaca dan kita belajar dari bacaan pada saat ini, bahwa di balik keperkasaan burung unta tetap ada saja kelemahan dan keterbatasannya. Di manakah kita dapat lihat Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan? Pada bacaan kita ayat 16 sampai 19. Burung unta tidak memiliki kasih sayang. Burung unta tidak ada perhatian. Burung unta malah keras atau kasar dan tidak peduli terhadap anak-anaknya. Kita kembali ke kita kuadrat manusia. Apakah saya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tega memperlakukan anak-anak kita seperti itu? Tentu tidak, Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan. Karena itu, semua keterbatasan yang terjadi pada burung unta karena tidak melibatkan atau tidak mendapatkan hikmat dari Allah. Sebagaimana pada ayatnya yang ke-20. Semuanya keterbatasan yang dimiliki oleh burung unta oleh karena tidak ada pengertian dan tidak ada hikmat dari Allah. Karena itu Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, di saat sekarang ini, jangan pernah saya dan saudara-saudara sekalian melihat sisi negatif akan keadaan dan kondisi yang ada. Tetapi marilah saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mengambil hikmat dari semuanya. Contoh kecil. Kalau kita melihat medsos sekarang, sudah banyak ibu-ibu yang pandai memasak, yang pandai berjualan. Namun sebelumnya, apakah itu dilakukan? Karena itu Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada saat ini yang secara mendunia, yaitu wabah COVID-19. Saya berharap bahwa tetaplah berjaga dan berdoa. Namun di satu hal, kuatkan imun, kuatkan segala sesuatunya hubungan langsung dengan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita sebagai umat ketebusannya untuk tidak bersyukur dalam segala hal. Kemudian kita lihat keadaan yang ada sehubungan dengan ibadah. Sebelumnya ada tatanan ibadah bahwa setiap ibadah itu, persekutuan itu
harus di rumah ibadah. Namun keadaan sekarang semuanya diubahkan. Melakukan ibadah dilakukan di rumah bersama-sama dengan keluarga kecil. Dapatkah saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mengambil hikmahnya? Tentu dapat. Kalau sebelumnya pergi gereja mungkin hanya bapak saja, mungkin hanya ibu saja, mungkin hanya anak-anak saja. Tetapi untuk sekarang tentu semuanya yang ada di dalam rumah itu melakukan ibadah. Baik itu ibadah rumah tangga maupun ibadah hari Minggu. Begitu pula dengan kepercayaan lain. Semuanya diubahkan. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari, karena kita ini adalah ciptaan yang paling mulia. Tentu kita butuh hikmat. Kita butuh pengertian dari Tuhan untuk memampukan kita menjadi pribadi yang penuh kasih sayang. Menjadi pribadi yang penuh perhatian. Menjadi pribadi yang penuh peduli terhadap sesama. Bagaimanakah yang dikatakan peduli, perhatian, dan kasih sayang? Sekali lagi, ingat, berhikmat bukan diukur dari materi. Tetapi dengan penuh teguran, dengan penuh nasihat, dengan penuh sapaan, merasakan apa yang dirasakan oleh sesama kita. Tentu itulah yang dikatakan penuh kasih sayang, peduli sesama, dan semuanya yang indah-indah. Kalau pada saat ini ada beberapa hal yang kita sudah gunakan, tentu kita lanjutkan sepanjang masih berada di rumah saja. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, dari perenungan pada saat ini, firman Tuhan mengajak saya dan saudara-saudara sekalian untuk terus berserah. Dan walaupun kita sudah memiliki banyak hal, tetapi jika tanpa anugerah, hikmat dan pengertian kita undang dari Tuhan, maka semuanya itu sia-sia adanya. Tetapi dalam hikmat Tuhan untuk terus memampukan kita dan terus mengandalkannya dalam setiap keberadaan, dalam setiap tanggung jawab, maka semuanya akan menjadi bermakna. Karena itu Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, sekali lagi, marilah jangan pernah pesimis, jangan pernah melihat kondisi atau keadaan dalam sisi positif, dalam sisi negatif. Tetapi baiklah kita melihat sisi positifnya. Kita mengubah pola pikir kita, sehingga sebagaimana dalam bahasa Latin, mens sano in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Begitu pula pada saat ini, jika imun kuat, tentu iman juga kuat, dan sebaliknya. Jika iman kuat, tentu imun kuat. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita akan merespon perenungan firman Tuhan pada saat ini
sambil kita diberi kesempatan untuk memberikan tanda ucapan syukur kita dengan diiringi menyanyi NKB 116, kita lakukan ayat 1, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tentu setiap kita pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, berbeda-beda akan ungkapan syukur, akan ungkapan permohonan kita kepada Tuhan. Karena itu saya akan memandu kita dengan bersama-sama dalam satu tujuan, bahwa dalam perbedaan kita dipersatukan di dalam Yesus Kristus untuk tetap setia, bahkan mendukung akan usaha pemerintah bagaimana untuk memutuskan rantai COVID-19. Karena itu Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami telah menikmati ibadah keluarga ini. Bimbing kami Tuhan untuk senantiasa menentukan pilihan yang benar dalam kehidupan kami, sehingga kami terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kalau pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami, tidaklah sebesar sebanyak yang Engkau berikan kepada kami, tetapi inilah kata hati kami Tuhan, biarlah setiap bejana perbendaharaan kami, Engkau terus melimpahkan berkat-Mu melalui usaha pekerjaan kami. Dan apapun itu yang kami usahakan, dalam perkenan-Mu Tuhan, Engkau terus lipat kali gandakan. Dan biarlah apa yang kami sudah berikan dalam pelayanan ini, setiap tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, Engkau memberkatinya. Terima kasih pada saat ini, firman-Mu yang kami sudah baca bahkan renungkan. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau akan memampukan kami memberlakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua keluarga kami, baik yang bersama-sama dengan kami, maupun yang jauh terpisah dengan kami, baik itu orang tua kami, anak-anak kami, cucu kami. Kami percaya bahwa keadaan yang ada, Engkau terus menyelimuti kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Apapun itu interaksi kami, kegiatan kami, kami percaya bahwa Engkau selalu ada dalam setiap keberadaan kami. Karena kami sungguh percaya Tuhan, bahwa Engkau tetap setia di dalam ketidaksetiaan kami. Engkau terus memampukan kami, mengampuni dan melayakkan kami. Karena Engkau sungguh kudus, dan kami ini adalah bait kudus-Mu
Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Bapa di surga, kami berdoa mendukung untuk setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah, baik dari pusat maupun sampai ke pelosok-pelosok, untuk mematahkan atau memutuskan pandemi COVID-19 pada saat ini. Terima kasih Tuhan, bahwa wabah yang mendunia ini, Engkau izinkan hadir di tengah-tengah dunia. Dan kami pula percaya Tuhan, bahwa dalam kehendak-Mu, Engkau akan menghalaunya. Dan kami pun kembali tetap sehat, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah imun kami kuat dan iman kami kuat. Karena kami sungguh percaya Tuhan, bahwa ketika semuanya ini akan berlangsung, Engkau terus melengkapi kami dengan penuh kesempurnaan. Ajarlah kami Tuhan untuk berbagi, peduli, penuh kasih sayang kepada sesama kami. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau terus memberkati dan menyempurnakan akan kekurangan dan kelebihan apa yang ada pada kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua yang sakit, biarlah dengan kasih sayang-Mu Tuhan Engkau menyembuhkan. Kami yang sehat, teruskanlah itu Tuhan, tetapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah. Karena itu Bapa, kami sungguh bersyukur untuk setiap kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa di dalam kehendak-Mu, Engkau terus memakai kami sebagai alat-Mu. Berkati pendeta kami, para majelis kami, bahkan kami semua jemaat, dari sekolah minggu sampai orang tua. Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Kalau pada saat ini wabah, ada beberapa rekan-rekan kami yang dinyatakan positif, biarlah ya Tuhan oleh penghiburan yang sejati dari Engkau, untuk terus menguatkan iman percaya mereka. Dan sekiranya di dalam kehendak-Mu, semuanya akan dipulihkan, disembuhkan seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan buat para medis, garda terdepan. Ya Tuhan, mereka adalah alat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa ketika mereka bekerja, tangan Tuhan senantiasa menyelimutinya dengan kuasa darah-Mu. Karena itu Bapa, sekiranya ada yang sakit pada saat ini, ada yang positif ya Tuhan, kami percaya bahwa di dalam kehendak-Mu Tuhan, Engkau akan mematahkan, Engkau akan menyembuhkan semua saudara-saudara kami yang sakit itu. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Inilah harapan dan doa kami, bahwa ke depan ketika akan dibuka oleh pemerintah untuk tetap beribadah, apakah itu di rumah, dan akan kembali bersekutu di dalam rumah-Mu yang kudus. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Terima kasih, ajarlah kami untuk tetap setia bersama Engkau. Bapa di surga, saat ini kami membawa untuk semua program pemerintah kami, untuk semua harapan dan kerinduan kami bersama dengan anak-anak dan cucu kami. Engkau berkati kami Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, inilah doa kami. Sempurnakanlah sebagaimana doa yang sempurna yang telah diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita masuk dalam penghujung ibadah kita, pengutusan dan berkat. Karena itu kita akan menyanyi dari NKB 189, kita lakukan ayat 1, pegang tanganku.
saya mengajak kita untuk mengarahkan hati dan pikiran kita dan kita berdoa. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa ibadah yang kita lakukan adalah bagian dari iman kita. Tuhan Yesus dipermuliakan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Salam sehat, imun kuat, iman kuat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai